Arsenal menang 3-2 atas Chelsea di leg 1 semifinal Carabao Cup, tetapi Jamie Redknapp menyoroti masalah taktis di lini serang The Gunners. Redknapp menyebut Bukayo Saka sebagai masalah besar bagi rekan setimnya karena gaya bermainnya yang suka memotong ke dalam dari sayap kanan tidak sesuai dengan kebutuhan striker anyar Arsenal, Victor Gyökeres, yang lebih mengandalkan umpan silang cepat. Meski Gyökeres tampil lebih baik dari laga sebelumnya dan mencetak 1 gol, suplai bola dari sisi kanan menjadi kendala utama. Redknapp menilai malam itu tetap luar biasa bagi Gyökeres, tetapi ada ketidakcocokan gaya antara Saka dan striker tersebut. Harry Maguire, bek Manchester United yang kontraknya akan habis pada musim panas 2026, dikabarkan berpotensi melanjutkan karirnya di Italia. 3 klub top Serie A, Inter Milan, Napoli, dan Fiorentina, menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, menilai rekam jejak dan gaya bermainnya bersama MU sangat cocok dengan karakter Liga Italia. Hingga kini, belum ada indikasi bahwa manajemen Manchester United akan memperpanjang kontraknya, sehingga peluang Maguire meninggalkan Old Trafford pada musim panas mendatang semakin besar. Agen sang bek juga dikabarkan sudah menerima tawaran resmi dari klub-klub Serie A tersebut. Pada laga kemarin, Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea 3-2 di leg pertama semifinal Carabao Cup di Stamford Bridge. Di bawah arahan Mikel Arteta, The Gunners tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, tetapi sangat efisien dalam memanfaatkan peluang lewat transisi cepat dan pertahanan yang terorganisir rapi, sehingga Chelsea kesulitan menciptakan peluang bersih. Gol pertama lahir dari skema bola mati, dengan Ben White menanduk sepak pojok Declan Rice, mengembalikan efektivitas set piece Arsenal setelah cedera Gabriel Magalhaes. Musim ini, Arsenal telah mencetak 25 gol dari situasi bola mati, menegaskan reputasi mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di Eropa dalam skema set piece. Manchester United nyaris terhindar dari kewajiban membayar kompensasi besar kepada Ruben Amorim yang sempat siap mengundurkan diri hanya 3 hari sebelum dipecat. Pelatih Portugal itu terpukul setelah adu argumen dengan direktur sepak bola Jason Wilcox. Namun atas saran agen Raul Costa, Amorim tidak mundur secara sukarela. Akhirnya, pada pertemuan dengan Wilcox dan CEO Omar Berrada, Amorim resmi diberhentikan, memaksa United membayar kompensasi sekitar 12 juta pound. Pemecatan ini menambah panjang daftar pesangon manajer sejak era Sir Alex Ferguson, kini menembus 100 juta pound. Juventus mulai menyalakan radar mereka di bursa transfer Januari dengan membidik striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, sebagai solusi instan untuk lini depan setelah cedera Dusan Vlahovic. Manajemen Bianconeri menilai Mateta memiliki profil yang tepat untuk menambal kekosongan di sektor serang. Namun, ambisi si nyonya tua menghadapi kendala besar terkait harga. Media Italia melaporkan Palace mematok sekitar 30 hingga 35 juta euro, sementara laporan dari Inggris menyebut angka 55 hingga 60 juta euro, jauh di luar budget Juventus untuk bursa Januari ini. Perbedaan selisih harga yang signifikan ini membuat negosiasi berpotensi berjalan sulit, dan transfer Mateta menjadi tantangan serius bagi manajemen klub Turin. Barcelona dikabarkan tertarik meminjam Omar Marmoush untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik dan Eropa. Namun, rencana ini masih bergantung pada keberhasilan klub melepas sejumlah pemain agar tercipta ruang di skuad sekaligus menyesuaikan struktur gaji. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara Barcelona dan klub pemilik Marmoush mengenai detail kesepakatan pinjaman. Masa depan sang pemain pun masih belum pasti, dengan keputusan akhir sangat bergantung pada langkah Barcelona dalam beberapa minggu ke depan, serta kemampuan klub mengatur komposisi pemain mereka. Atletico Madrid dikabarkan menjadikan gelandang Barcelona, Marc Casado, sebagai kandidat utama untuk menggantikan Conor Gallagher, yang resmi pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer 35 juta pound. Casado, gelandang berusia 22 tahun dan produk Akademi La Masia, sebelumnya sempat dikaitkan dengan Chelsea dan Arsenal, namun memilih bertahan di Barcelona. Musim ini, Casado telah tampil di 18 pertandingan di semua kompetisi, meski baru 6 kali menjadi starter di La Liga. Atletico menilai gaya bermainnya cocok untuk skuad mereka dan potensial menjadi pengganti yang ideal bagi Gallagher pada bursa transfer musim dingin ini.
Rencana Manchester United untuk merekrut Joao Gomez pada bursa transfer musim dingin ini berpotensi gagal karena gelandang Wolverhampton tersebut kini menjadi target utama Atletico Madrid. Klub Spanyol dikabarkan tengah menyiapkan tawaran resmi untuk Gomez, menyusul kepergian Conor Gallagher ke Tottenham Hotspur yang membuat lini tengah mereka kekurangan tenaga. Atletico menilai pemain asal Brasil itu bisa menambah daya juang, intensitas, dan stabilitas di sektor tengah tim Diego Simeone, sehingga ia dianggap kandidat ideal untuk memperkuat skuad pada Januari ini. Situasi ini membuat peluang United untuk merekrut Gomez semakin menipis. Atletico Madrid mendatangkan Julian Alvarez dari Manchester City pada 2024 dengan rekor transfer 95 juta euro. Tetapi musim ini performanya menurun dan kontribusinya kurang konsisten. Meski tetap menjadi bagian penting tim Diego Simeone, nilai pasar Alvarez dilaporkan turun dari 150 juta euro menjadi sekitar 100 juta euro, seiring produktivitas yang menurun di liga. Dengan masa depannya yang diragukan, klub-klub seperti Chelsea, Liverpool, dan Barcelona disebut mengamati situasinya menjelang bursa transfer musim panas, meskipun Simeone tidak berniat menjualnya pada musim dingin ini. Rumor transfer Alvarez kemungkinan akan muncul kembali akhir musim, terutama jika performanya tidak membaik. Juventus menepis spekulasi yang mengaitkan Kenan Yildiz dengan kepindahan mengejutkan ke Premier League pada bursa transfer Januari, meski kontraknya belum diperbaharui. Klub menegaskan bahwa keterlambatan negosiasi bersifat teknis dan bukan tanda bahwa pemain berusia 20 tahun itu tersedia di pasar. Beberapa klub Inggris termasuk Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United, Arsenal, dan Chelsea dilaporkan menunjukkan minat, dengan Tottenham ingin melakukan statement signing untuk menyuntikkan semangat baru. Juventus tetap optimis kesepakatan kontrak baru akan tercapai, bahkan jika penandatanganan berlangsung setelah jendela transfer Januari ditutup. Peluang Tottenham Hotspur untuk merekrut Xabi Alonso dinilai sangat kecil, meski Thomas Frank berada di bawah tekanan setelah performa buruk Spurs di Liga Inggris. Seperti yang sudah diketahui, Alonso baru saja resmi berpisah dengan Real Madrid kurang dari 24 jam setelah kalah dari Barcelona di final Piala Super Spanyol, memicu spekulasi besar tentang masa depannya. Beberapa klub dikaitkan dengannya, termasuk Tottenham, Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Tetapi media menilai Liverpool menjadi tujuan paling realistis karena hubungan lama Alonso dengan klub dan peluang jabatan yang lebih jelas. Sementara itu, minat dari Manchester United dan Tottenham dianggap sulit diwujudkan, mengingat Alonso kini berada di level pelatih elit Eropa. Galatasaray dilaporkan menjadikan AC Milan sebagai salah satu target utama dalam strategi mereka memburu pemain, dengan bek Inggris Fikayo Tomori masuk daftar prioritas. Meskipun ketertarikan tersebut belum disertai tawaran resmi, kabar ini tentu menjadi perhatian bagi manajemen Rossoneri. Tomori tetap menjadi pemain kunci di lini belakang AC Milan dan performanya yang konsisten membuat klub enggan melepasnya, apalagi di tengah musim yang membutuhkan stabilitas defensif. Situasi ini menegaskan bahwa untuk saat ini, kemungkinan transfer Tomori ke Galatasaray masih tergolong kecil, meskipun ketertarikan klub Turki tetap nyata. AS Roma terus berupaya keras untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Klub asal ibu kota Italia ini dilaporkan sudah beberapa kali menghubungi pihak MU, sekaligus menjalin komunikasi intens dengan agen dan sang pemain untuk meyakinkan Zirkzee agar mau pindah ke Olimpico Stadium pada bursa musim dingin ini. Pelatih Gian Piero Gasperini sangat menginginkan kehadiran Zirkzee karena ia menilai performa Evan Ferguson di lini serang tim belum memuaskan. Meski Manchester United dikabarkan enggan melepas striker timnas Belanda tersebut pada musim dingin, AS Roma tidak menyerah dan terus melakukan negosiasi, menunjukkan tekad mereka untuk mewujudkan transfer ini. Barcelona tengah menikmati euforia usai menjuarai Piala Super Spanyol 2026 setelah mengalahkan Real Madrid 3-2 di Arab Saudi. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk bersaing di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Dengan trofi Liga Champions menjadi target utama karena terakhir kali diraih 11 tahun lalu. Namun, mantan gelandang Real Madrid, Toni Kroos, meragukan peluang Barcelona di Liga Champions. Dalam podcastnya,
Kroos menilai keberhasilan di Piala Super Spanyol tidak menjamin kesuksesan di kompetisi Eropa, dan ia memprediksi Barcelona tidak akan memenangkan gelar kontinental musim ini. Barcelona dikabarkan memimpin perburuan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada Juni 2026 dan kemungkinan tidak diperpanjang karena usia 37 tahun. Klub Catalunya ingin memperkuat lini serang dengan pemain yang lebih muda, dan Vlahovic dianggap pilihan ideal karena kemungkinan tersedia gratis dari Juventus. Sejak Desember 2025, Barcelona telah melakukan kontak dengan agen dan perwakilan Vlahovic, menawarkan gaji 12 juta euro per tahun. Meski demikian, klub harus tetap waspada karena AC Milan dan Bayern Munchen juga menunjukkan minat, sehingga persaingan untuk mendapatkan striker asal Serbia ini diprediksi cukup sengit. Liverpool berpotensi kehilangan Federico Chiesa yang dikabarkan terbuka untuk kembali ke Italia dengan bergabung ke Inter Milan dan bersedia menerima pemotongan gaji hingga 6 juta euro demi mempermudah kesepakatan. Kurangnya keterlibatan Chiesa di bawah asuhan Arne Slot membuat namanya terus dikaitkan dengan kepindahan. Tetapi Liverpool hanya mempertimbangkan transfer permanen dan ingin memastikan ada pengganti yang setara. Meskipun keinginan Chiesa untuk kembali ke Italia cukup besar, kesepakatan kemungkinan sulit tercapai dalam waktu dekat, karena tuntutan Liverpool yang belum diketahui secara jelas, sehingga proses transfer diprediksi berjalan lambat. Gelandang serang Chelsea, Cole Palmer, kembali mengalami cedera paha ringan, membuatnya absen saat tim kalah dari Arsenal di semifinal Piala Liga Inggris. Pelatih Liam Ross Senior menyatakan pertandingan melawan Brentford kemungkinan terlalu cepat bagi Palmer, namun ia diharapkan bisa kembali berlatih Jumat mendatang. Cedera ini cukup disayangkan karena Palmer sebelumnya juga sempat menepi akibat masalah pangkal paha dan jari kaki, meski sempat tampil impresif saat membantu Chelsea meraih gelar Piala Dunia antar klub. Pemain berusia 21 tahun itu kini fokus memulihkan kondisi dan kembali ke performa terbaiknya, sekaligus memperbesar peluang masuk skuad timnas Inggris jelang Piala Dunia pada Juni mendatang. Paris Saint-Germain dikabarkan memasukkan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, dalam daftar incaran mereka. Pemain internasional Argentina itu direkrut Chelsea pada 2023 dengan nilai rekor 107 juta euro. Namun kini mulai mempertimbangkan masa depannya menyusul hengkangnya mantan pelatihnya, Enzo Maresca. PSG, juara Liga Champions musim lalu, ingin memperkuat lini tengah dengan menjadikan Vitinha dan Enzo sebagai poros utama dan meningkatkan persaingan di skuad Luis Enrique. Meski namanya dikaitkan, PSG belum melakukan pendekatan karena Fernandes dianggap sebagai target jangka panjang. Liverpool sedang berada dalam kondisi kurang ideal di lini pertahanan karena jumlah bek tengah senior yang sangat terbatas akibat cedera dan minimnya rotasi, sehingga setiap pertandingan terasa beresiko di tengah jadwal padat. Arne Slot harus bekerja keras menjaga soliditas lini belakang dengan opsi yang ada. Di tengah situasi tersebut, Liverpool menyiapkan solusi jangka menengah dengan mengincar bek Crystal Palace, Marc Guehi, yang direncanakan direkrut secara gratis pada musim panas 2026. Namun, ketertarikan dari Manchester City berpotensi mengubah rencana The Reds agar tidak kehilangan target utama mereka. Manchester United kembali dikaitkan dengan Frenkie de Jong, seiring kebutuhan mereka akan gelandang pengatur permainan yang mampu meningkatkan kreativitas dan stabilitas lini tengah. Legenda klub, Jaap Stam, menilai De Jong sebagai rekrutan ideal dan mendesak United untuk berani bergerak pada bursa transfer Januari 2026. Stam menekankan bahwa ketertarikan terhadap gelandang Barcelona itu bukan sekadar rumor media, melainkan minat nyata yang sudah ada sejak lama dan tetap bertahan meski terjadi pergantian manajer. Menurutnya, United perlu mengambil risiko terukur demi memperkuat lini tengah dan menghadirkan permainan yang lebih berkualitas. AC Milan tampil impresif dengan mengalahkan Como 3-1 dalam lanjutan Serie A. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat gol Marc-Oliver Kempf pada menit ke-10.
Namun, Milan mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di injury time babak pertama. Di paruh kedua, Adrian Rabiot menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan bagi Rossoneri. Hasil ini membuat AC Milan tetap kokoh di posisi runner-up dengan 43 poin dari 20 pertandingan, sementara Como harus puas di urutan ke-6 dengan 34 poin. Barcelona sukses mengalahkan Racing Santander 2-0 pada babak 16 besar Copa del Rey musim 2025-2026. Babak pertama berjalan tanpa gol, meski kedua tim beberapa kali mengancam gawang lawan. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-66 melalui gol Ferran Torres, kemudian Lamine Yamal menutup kemenangan dengan gol di masa injury time. Hasil ini membawa Barcelona asuhan Hansi Flick melaju ke perempat final, sementara Racing Santander di bawah arahan Jose Lopez harus menghentikan langkah mereka di turnamen.